Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Psikoanalisis Erich Seligman Fromm. Beliau adalah seorang psikolog sosial, psikoanalisis, sosiolog, filsuf humanistik, dan sosialis demokratis. Dia adalah seorang Yahudi Jerman yang melarikan diri dari rezim Nazi dan menetap di Amerika Serikat. Dia adalah salah satu pendiri The William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology di New York City dan terkait dengan Frankfurt School of Critical Theory. Tentang Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt am Main, Jerman. Ia satu-satunya anak dari orang tua Yahudi Ortodoks, Rosa atau Kraus dan Naphtali Fromm. Ia memulai studi akademisnya pada tahun 1918 di Universitas Frankfurt am Main dengan 2 semester jurisprudensi. Selama semester musim panas 1919, Fromm belajar di Universitas Heidelberg, di mana dia mulai belajar sosiologi di bawah bimbingan Alfred Weber, atau saudara dari sosiolog terkenal Max Weber, psikiater, filsuf Karl Jaspers, dan Heinrich Rickert. Fromm menerima gelar PhD dalam bidang sosiologi dari Heidelberg pada tahun 1922. Selama pertengahan 1920-an, ia dilatih untuk menjadi seorang psikoanalisis melalui sanatorium psikoanalitik Frieda Reichmann di Heidelberg. Ia memulai praktik klinisnya sendiri pada tahun 1927. Pada tahun 1930, ia bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt dan menyelesaikan pelatihan psikoanalitiknya. Fromm pindah ke Mexico City pada tahun 1949. Ia menjadi profesor di National Autonomous Universitas of Mexico atau UNAM dan mendirikan bagian psikoanalitik di sekolah kedokteran di sana. Sementara itu, ia mengajar sebagai profesor psikologi di Michigan State University dari tahun 1957 hingga 1961 dan sebagai profesor psikologi di divisi pasca sarjana seni dan sains di Universitas New York setelah tahun 1962. Ia mengajar di UNAM hingga pensiun pada tahun 1965 dan di Masyarakat Psikoanalisis Meksiko atau SMP hingga 1974. Pada 1974, ia pindah dari Mexico City ke Muralto, Swiss. Ia meninggal di rumahnya pada 1980, 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Karya Erich Fromm, Man for Himself. Dalam buku Man for Himself, Fromm berbicara tentang orientasi karakter. Fromm mengatakan bahwa dalam proses hidup kita berhubungan dengan yang pertama, memperoleh dan mengasimilasi hal-hal atau asimilasi. Fromm menegaskan bahwa kedua cara berhubungan dengan dunia ini bukanlah naluriah, tetapi respons individu terhadap keadaan khas hidupnya. Dia juga percaya bahwa orang tidak pernah secara eksklusif satu jenis orientasi. Kedua cara berhubungan dengan keadaan hidup ini mengarah pada orientasi karakter dasar. Yang kedua, bereaksi terhadap orang atau sosialisasi. Orientasi reseptif dan eksploitatif pada dasarnya adalah bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain dan merupakan atribut sosialisasi karakter. Orientasi penimbunan adalah sifat karakter memperoleh dan mengasimilasi bahan atau barang berharga. Fromm mendaftar 4 jenis orientasi karakter non-produktif yang disebutnya reseptif, eksploitatif, menimbun, pemasaran, dan satu orientasi karakter positif yang disebutnya produktif. Yang kedua ada karya Erich Fromm yang berjudul To Have or To Be.
Fromm menyatakan bahwa ada dua modus eksistensi manusia dalam masyarakat kapitalis. Yang pertama adalah memiliki atau to have. Modus ini cenderung tidak sehat karena dalam modus ini, eksistensi ini manusia menjadi utuh dengan membeli, memiliki, dan terobsesi pada sesuatu. Yang kedua adalah menjadi or to be. Kebalikan dari to have. To be cenderung bersifat positif, sehat, dan mengaktualisasikan kesejatian manusia. Dalam modus ini, seseorang merasa utuh dengan bekerja, berproses, merealisasikan dirinya, dengan kata lain sebuah proses menjadi seseorang yang beridentitas. Isu yang ditelaah oleh Fromm ini sangat dekat dengan masyarakat modern, di mana identitas dan eksistensi berbanding lurus dengan banyaknya barang bermerek mahal yang dimiliki, di mana kegemaran akan berbelanja lebih menuruti gengsi daripada kebutuhan. Yang ketiga, ada karya yang berjudul Escape from Freedom. Fromm mengajukan tesis bahwa manusia seiring perkembangan peradaban menjadi semakin bebas. Di sisi lain, kebebasan manusia membuat mereka makin merasa kesepian atau being lonely. Kebebasan menjadi keadaan yang negatif dari mana manusia melarikan diri. Manusia gampang dan takut dengan kebebasan yang sebenarnya tak memberi jaminan dan kepastian. Jawaban dari ketakutan akan kebebasan tersebut terwujud dalam dua pilihan. Pertama, semangat cinta dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Kedua, manusia merasa aman dengan tunduk pada penguasa yang kemudian dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Konsep cinta menurut Erich Fromm. Adapun elemen-elemen dalam mencintai yakni perhatian, tanggung jawab, menghormati, dan pengetahuan. Dan tipe-tipe cinta adalah cinta sesama, cinta ibu, cinta erotis, cinta diri, dan cinta Allah. Cinta bukanlah menjadi hal baru untuk dibicarakan. Cinta membuat manusia dapat menikmati kehidupan, dan dengan cinta manusia akan tetap dan semakin eksis. Dalam kenyataan, manusia cenderung lupa akan arti cinta. Secara sadar ataupun tidak, cinta selalu ada di antara manusia. Dalam pandangan umum, dikatakan bahwa cinta itu selalu bersifat emosional sehingga sulit untuk dijelaskan menggunakan logika manusia. Ada pula yang merumuskan cinta sebagai pengalaman spiritual, sehingga membuat manusia tersentuh dengan Allah. Erich Fromm juga mencoba untuk mengatasi dengan pemikirannya bahwa mencintai adalah keterampilan yang harus dipelajari dan dipraktekkan secara aktif. Agar cinta itu tumbuh, maka manusia harus bersifat aktif, sehingga mampu menunjukkan cintanya. Dalam kehidupan sekarang, manusia sering menempatkan cinta sebagai objek yang berarti bahwa manusia terfokus agar dicintai. Untuk itu, Erich Fromm berpendapat bahwa cinta bukan pasif, melainkan aktif. Maka, hal pertama yang dilakukan adalah memberi cinta agar manusia mampu menghasilkan kesatuan yang dapat memperkuat individualitasnya. Erich Fromm mengartikan cinta dengan sebutan philia, eros, dan agape. Philia mempunyai konotasi cinta yang terdapat dalam persahabatan. Eros dapat disetarakan dengan sebutan cinta dalam bahasa Latin, yakni amor. Kedua sebutan ini sama-sama memiliki arti cinta yang berdasarkan keinginan, sedangkan agape disejajarkan dengan sebutan caritas yang sama-sama merupakan tipe cinta yang lebih tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi, cinta itu berdasarkan keinginan dan selalu tidak mementingkan diri. Fromm membawa teori kritis pada pengertian baru tentang kebahagiaan manusia. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri konsumsi adalah kebahagiaan semu, karena tidak membawa manusia pada pemilik diri yang tenang, melainkan membuatnya tergantung dari semakin banyak benda. Padahal, menurut Fromm, seharusnya kebahagiaan ketika manusia being more, bukan having more.